Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti. Bersama saya Pastor Jumadi Situmeang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22, Alkitab berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman ini sudah nggak asing lagi bagi kita. Tapi ada suatu pengajaran yang luar biasa yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Alkitab berkata, hendaklah kita itu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada 3 hal yang Tuhan berikan instruksi kepada kita, kepada anak-anaknya, kepada umat Tuhan. Yang pertama, kita harus cepat untuk mendengar. Kita harus belajar untuk cepat mendengar. Mendengar ini bukan berarti kita mendengar hal-hal yang negatif saja. Hal yang positif pun kita harus belajar mendengar. Dan yang paling penting adalah kita juga harus cepat mendengar perintah-perintah Tuhan. Kita harus cepat mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus cepat mendengar apa yang Tuhan katakan. Ini yang pertama, kita harus belajar untuk cepat mendengar. Tapi yang kedua adalah kita harus lambat untuk berkata-kata. Kenapa harus lambat untuk berkata-kata? Karena seringkali dalam banyak kata, dalam banyak kalimat-kalimat yang kita ucapkan, seringkali kalimat-kalimat itu menjadi kalimat-kalimat yang menghakimi. Di setiap kita untuk cepat berbicara, seringkali banyak kesalahan yang terjadi waktu kita terlalu cepat untuk berbicara. Apalagi kita terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan dengan apa yang kita dengar. Makanya Alkitab berkata, cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Alkitab mengajarkan supaya kita untuk lambat berkata-kata. Maksudnya yang lebih dalam adalah kita harus belajar menjaga setiap kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut kita. Kita harus belajar betul-betul bisa mengontrol mulut kita. Setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut lidah kita, kita harus bisa mengontrolnya. Kita harus bisa menjaga setiap perkataan kita, supaya perkataan yang keluar dari bibir mulut lidah kita itu adalah perkataan yang mengandung berkat, bukan perkataan yang mengandung kutuk. Dan yang ketiga adalah lambat untuk marah. Nah, lambat untuk marah. Kenapa? Karena seringkali informasi yang kita dengar, kita akan cepat untuk berkata-kata dan juga cepat untuk emosi atau marah. Alkitab mengajarkan 3 hal ini, kita cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Seringkali amarah kita atau amarah setiap manusia itu tidak mendatangkan kebaikan. Beberapa banyak orang karena amarah darah tinggi dan akhirnya mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Beberapa orang karena emosinya tinggi, amarahnya meledak-meledak, membuat bermasalah dengan banyak orang. Alkitab mengajarkan 3 hal ini, kita harus cepat mendengar tapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, bukan hanya itu saja yang Tuhan mau ajarkan, tetapi yang bagian berikutnya adalah kita harus membuang segala sesuatu yang kotor dalam hidup kita dan segala kejahatan yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita menyadari kita ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, kita harus cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Alkitab berkata, buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Ini yang Tuhan mau. Dan
pada waktu kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang lembut, Dia akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang kotor di dalam diri kita. Saya tidak tahu apa yang bermasalah atau apa yang jahat dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan kita masih bergelumur dengan dosa? Apakah kita masih bergumul dengan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan? Atau mungkin saudara dalam pikiran, dalam tingkah laku, engkau masih bergumul dalam kejahatan-kejahatan dan kekotoran-kekotoran yang Tuhan sendiri tidak suka. Mari datang ke Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Karena pada waktu kita menerima firman itu dengan lemah lembut, kita percaya, saya sangat percaya Tuhan sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kita. Nah, makanya Alkitab berkata, yang terakhir Dia berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Pada waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita belajar adalah kita harus cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Dan yang kedua adalah kita belajar untuk membersihkan diri kita, yaitu apa? Membuang segala yang kotor dalam diri kita dan kejahatan dalam diri kita. Tapi yang ketiga adalah kita belajar bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama, karena pengharapan kita di dalam Tuhan pasti tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.